Salam semangat luar biasa, berjumpa lagi bersama Bu Komang pada pembelajaran matematika. Adapun materi pembelajaran hari ini adalah penjumlahan pada pecahan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Yang kedua yaitu menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Baiklah anak-anak, sebelum pembahasan tentang materi penjumlahan pecahan, persiapkan diri dengan baik, yaitu jangan lupa dengan alat tulisnya dan bukunya. Baiklah anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa penyebutnya yang sama, alangkah baiknya kita mengingat kembali pelajaran waktu kelas 4, yaitu bentuk-bentuk pecahan. Adapun bentuk-bentuk pecahan yaitu sebagai berikut. 1. Pecahan biasa. Contohnya misalnya 1/2. Yang kedua, pecahan campuran. Contoh 1/2. Anak-anak, pada saat membaca pecahan campuran, anak-anak perhatikan dengan baik membacanya, yaitu 1/2 dan juga penulisannya. Jangan seperti ini 1/2, itu salah ya. 1 di tengah, habis itu tandanya begini di tengah, tuh 2. Dibaca 1/2. Jelas anak? Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya pecahan desimal. Pecahan desimal. Contoh, misalnya 0,5. Ada juga 0,15. Ada juga 1,25 dan sebagainya. Itu namanya pecahan desimal. Bagaimana, jelas anak pecahan desimal? Nah, selanjutnya ada yang namanya yang keempat yaitu persen. Contoh. Nah, contohnya misalnya 2%. Di belakang ini itu menunjukkan tanda persen, bukan 0/0 ya anak, tapi itu persen atau 2/100. Ya, bagaimana? Cukup anak-anak? Nah, kalau sudah baik, marilah kita akan belajar tentang menjumlahkan pecahan. Contohnya, perhatikan dengan baik ke depan. Nah, sekarang kita akan belajar menjumlahkan pecahan berpenyebut yang sama. Bu Guru beri contoh. Misalnya 1/7 ditambah 4/7. Ya, 1/7 ditambah 4/7. Anak-anak perhatikan penyebutnya. Di sini penyebutnya itu sama-sama adalah 7. Caranya anak-anak tinggal menjumlahkan pembilangnya. Nah, caranya 1 ditambah 4/7. Maka hasilnya 1 tambah 4 sama dengan 5/7. Jadi 1/7 ditambah 4/7 sama dengan 5/7. Bagaimana anak-anak? Jelas?
Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa berpenyebut berbeda. Contohnya 1/2 ditambah 2/4 sama dengan. Di sini perhatikan baik-baik anak-anak. Penyebutnya pertama ada 2, yang kedua adalah 4. Di sini berbeda, penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menyamakan penyebut keduanya dengan mencari KPK. Caranya dengan mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Cara mencari KPK dari kedua penyebut. Nah, di sini penyebutnya itu adalah 2 dan 4. 2 dan 4. Ya, anak-anak. Sini mencari KPK dari kedua penyebut, di mana penyebutnya itu adalah 2 dan 4. Nah, untuk mencari KPK-nya 2 dan 4, anak-anak masih ingat mencari KPK? Nah, waktu kelas 4 anak-anak sudah diajarkan mencari KPK dengan menggunakan kelipatan. Nah, di sini anak-anak tulis dulu. Kelipatan 2 sama dengan kelipatan 4 sama dengan. Nah, kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kelipatan 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Jadi KPK-nya, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi dari persekutuan yang sama, faktor yang sama atau bilangan yang sama, yang terkecil itu adalah berapa anak-anak? Adalah 4. Jadi KPK-nya dari 2 dan 4 adalah 4. Selanjutnya yaitu 2/4. Nah, sama seperti yang tadi caranya ya. 2/4 kali. Nah, di sini per 4. 4 penyebutnya dijadikan 4. Itu dikali berapa, Nana? Betul, kali 1. Kalau penyebutnya dikali 1, maka pembilangnya juga dikali 1. Nah, baru kemudian kita kalikan pembilangnya. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 1/2 ditambah 2/4 sama dengan 2/4 ditambah 2/4 sama dengan 4/4 atau sama dengan 4/4 itu artinya 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 berapa, anak? 1. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya tentang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa berpenyebut yang sama dan berpenyebut yang berbeda, kita perhatikan bersama slide-nya. Baiklah anak-anak, perhatikan contohnya berpenyebut sama. 2/7 ditambah 4/7 sama dengan titik-titik. Jadi penyelesaiannya adalah 2/7 ditambah 4/7. Nah, di mana penyebutnya itu adalah sama, yaitu 7. Maka jumlahkanlah pembilangnya. Maka hasilnya 2 tambah 4/7. 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi 6/7. Jadi 2/7 ditambah 4/7
sama dengan 6/7. Baiklah anak-anak, selanjutnya contoh berpenyebut yang berbeda. Nah, contohnya 1/3 ditambah 1/2 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, nah, 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/2. Nah, di sini penyebutnya berbeda. Penyebut yang pertama adalah 3, yang kedua adalah 2. Itu namanya penyebutnya yang berbeda. Caranya yaitu menyamakan penyebutnya. Nah, dengan cara mencari KPK dari penyebut 3 dan 2. 3 dan 2 ya anak-anak. Cari penyebutnya KPK dari 3 dan 2. Di mana KPK dari 3 dan 2 itu adalah 6. Nah, 1/3 dijadikan 6 itu, dimana penyebutnya 3 itu dikalikan 2, sedangkan yang penyebutnya 2 dikalikan 3. Kalau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangannya dikali 2. Begitu juga yang kedua, yaitu 1/2 penyebutnya dijadikan 6, maka pembilangnya dikalikan dia 3. Jadi 2/6 tambah 3/6 sama dengan 5/6. Jadi 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5/6. Baiklah anak-anak, nah, demikian tadi pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Nah, Bu Guru mau bertanya dulu, bagaimana perasaan anak hari ini? Menyenangkan bukan? Ya, tentunya menyenangkan. Ya, anak-anak harus menyukai matematika. Nah, dan disenangi tentunya. Jadi dengan menyenangi, jadi anak-anak akan semakin bisa matematika. Nah, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan anak-anak. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu pertama, apabila kita menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan penyebut yang sama, maka anak-anak tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya adalah tetap. Yang kedua, apabila kita menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda, maka penyebutnya itu kita samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK. Demikian anak-anak, semoga menyenangkan. Dadah.